Halo, selamat datang kembali. Hari ini kita mau langsung aja nih menyelami satu dokumen penting, namanya Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, atau ya biar gampang, Permendikdasmen nomor 10 tahun 2025. Betul. Sumber kita jelas ya, langsung dari naskah resminya. Nah, tujuannya apa sih kita bahas ini? Ya, kita pengen sama-sama paham apa itu standar kompetensi lulusan, SKL yang baru ini. Terus, kenapa juga perlu ada aturan baru? Dan apa aja poin-poin kunci yang perlu Anda tahu soal standar buat lulusan PAUD, terus SD, SMP, sampai SMA, SMK. Mhm. Oke deh, yuk kita kupas bareng-bareng peraturan ini. Langsung aja ya ke pertanyaan dasar. Kenapa sih kita butuh Permendikdasmen 10 2025 ini? Apa gitu yang bikin peraturan sebelumnya, itu kan Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 ya, kok perlu diganti? Oke, pertanyaan bagus nih. Jadi pembaruan ini tuh sebetulnya didorong dua hal utama ya. Pertama, ya karena ada perkembangan aja dalam peraturan perundang-undangan lain yang terkait gitu. Kedua, dan ini penting, ada kebutuhan mendesak buat menyelaraskan standar kompetensi lulusan ini sama peraturan pemerintah yang baru soal standar nasional pendidikan. Jadi ya bukan cuma ganti nomor peraturan, tapi ini penyesuaian biar relevan lah sama kerangka hukum dan kebutuhan pendidikan kita sekarang. Oke. Jadi biar sinkron gitu ya sama aturan yang lebih gede, paham. Nah, sebelum kita gali lebih jauh nih, bisa dijelasin dikit nggak secara ringkas saja, apa sih sebenarnya SKL atau standar kompetensi lulusan itu menurut aturan baru ini? Tentu. Jadi menurut pasal 1 di Permendikdasmen ini ya, SKL itu gampangnya kriteria minimal. Kriteria Iya. minimal tentang apa? Tentang kesatuan sikap, terus keterampilan, sama pengetahuan yang harus dicapai murid. Nah, ini berlakunya di akhir setiap jenjang pendidikan, mau itu lewat sekolah formal atau non-formal, bahkan informal juga. Jadi ya semacam patokan lah capaian belajar minimalnya segitu. Kriteria minimal ya, oke. Lalu fungsinya apa nih SKL ini dalam sistem pendidikan kita? Kok kayaknya penting banget gitu? Oh, penting banget. Fungsinya sentral sekali. Jadi SKL ini jadi acuan dasar, fondasinya gitu. Buat apa? Buat ngembangin standar-standar pendidikan yang lain. Banyak loh, mulai dari standar isi kurikulumnya, proses belajarnya gimana, penilaiannya kayak apa, bahkan sampai standar guru, sarana prasarana, pengelolaan sekolah, sampai pembiayaan. Nah, selain itu, ini juga penting seperti disebut di pasal 2 dan 3, SKL ini jadi pedoman utama buat nentuin kelulusan murid. Tapi ada kecualinya ya, kalau PAUD beda fokusnya, bukan buat kelulusan. Terus ada juga catatan khusus soal gimana menangani kelulusan buat murid berkebutuhan khusus yang punya hambatan intelektual. Wah, luas banget ya dampaknya kalau gitu. Sampai ke pengelolaan, pembiayaan juga kena. Nah, ini nih, saya dengar ada yang menarik banget di peraturan baru ini soal profil lulusan. Bener nggak tuh? Betul sekali, ini bisa dibilang salah satu highlight utamanya ya di Permendikdasmen 102025 ini. Jadi perumusan SKL sekarang itu dijabarkan lebih detail dalam 8 dimensi profil lulusan. Ada di pasal 4 itu rinciannya. Mau disebutin? Boleh. Apa aja tuh 8? Oke, yang pertama itu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa plus akhlak mulia. Kedua, kewarganegaraan. Ketiga, penalaran kritis. Keempat, kreativitas. Kelima, kolaborasi. Keenam, kemandirian. Ketujuh, kesehatan jasmani dan rohani. Dan yang kedelapan, kemampuan komunikasi dan berinteraksi. Lengkap kan? 8 dimensi. Wah, iya ya, kedengarannya komprehensif banget ini. Mungkin bisa kasih contoh dikit nggak? Biar kebayang gitu. Misalnya, penalaran kritis itu kayak gimana sih wujudnya di lulusan? Atau kewarganegaraan deh? Oke, bisa. Contoh ya, penalaran kritis nih, itu nggak cuma sekedar mikir logis aja, tapi juga kemampuan buat analisis masalah secara mendalam, terus bisa evaluasi informasi, mana yang benar, mana yang enggak, bahkan sampai pakai kemampuan literasi sama numerasi buat mecahin masalah, gitu. Nah, kalau kewargaan, contohnya ya, lulusan itu diharapkan bangga sama identitas Indonesianya. Tapi juga bisa menghargai perbedaan, keberagaman budaya, terus taat hukum, peduli sama lingkungan sekitarnya. Jadi karakternya utuh gitu loh. Paham. Jadi emang nggak cuma mikir pinter aja ya, tapi sikap, karakter itu juga masuk banget. Lalu, gimana terapin 8 dimensi ini? Apa dipukul rata aja gitu buat semua jenjang? SD sama SMA sama gitu?
Nah, ini dia ada penyesuaiannya. Jadi fokusnya itu dibedain tergantung jenjangnya. Kalau di PAUD nih, di pasal 5 itu dijelasin fokusnya itu bukan kelulusan sama sekali, tapi lebih ke stimulasi 6 aspek perkembangan anak. Ada nilai agama moral, Pancasila, fisik motorik, kognitif, bahasa, sama sosial emosional. Itu fondasi awalnya. Terus geser ke pendidikan dasar ya, ini SD sama SMP, itu di pasal 6, 7, 8. Nah, di sini penekanannya mulai geser nih. Fokus utamanya itu nyiapin anak jadi anggota masyarakat yang baik lah ya. Beriman, bertakwa, akhlaknya mulia, terus nanemin karakter Pancasila. Sama yang penting juga, bekalin kompetensi literasi numerasi dasar. Biar apa? Biar siap lanjut belajar lagi. Tentunya ada bedanya dikit antara SD sama SMP. Kalau di SMP di pasal 8, itu kemampuan analisisnya, argumentasinya, mila informasinya, ya diharapkan lebih dalam lah dibanding pas SD. Oke, oke. Jadi ada gradasinya ya, makin naik jenjang makin kompleks kompetensinya. Sip. Nah, ini bagian yang sering ditanyain juga nih. Pas tingkat pendidikan menengah, kan pasal 9 jalurnya mulai beda tuh. Ada SMA, ada SMK, MAK. Gimana SKL membedakan fokus buat kedua jalur ini? Di sini mulai spesifik ya kayaknya. Iya, betul. Di sini perbedaannya cukup signifikan. Emang dirancang beda fokusnya. Kalau untuk SMA atau pendidikan umum ya, kita bilangnya, itu di pasal 10. SKL-nya lebih nekenin ke penguasaan pengetahuan. Pengetahuan yang dibutuhin buat apa? Ya buat hidup mandiri, bertanggung jawab, dan paling utama sebagai bekal buat lanjut ke pendidikan tinggi. Jadi lebih ke keluasan sama kedalaman ilmunya. Lebih ke akademik gitu ya berarti. Bisa dibilang gitu. Sementara itu, kalau buat SMK MAK, pendidikan kejuruan, itu pasal 11. Nah, penekanannya beda. Fokusnya lebih ke keterampilan praktis. Jadi lulusannya diharapkan punya skill buat hidup mandiri, oke. Siap juga buat lanjut pendidikan, tapi yang sesuai bidang kejuruan mereka. Dan yang krusial nih, punya kesiapan buat masuk dunia kerja. Ini nyangkup hal-hal konkret kayak etos kerja yang bagus, terus paham soal keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Jadi lebih aplikatif, lebih spesifik ke jurusannya. Jelas banget sih bedanya. Oke. Nah, sebagai catatan terakhir aja nih, soal status hukumnya. Peraturan yang lama gimana jadinya? Udah nggak dipakai gitu? Ya, betul sekali. Di pasal 12 peraturan baru ini, itu eksplisit disebutin. Jelas banget. Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 itu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi ya udah, Permendikdasmen 102025 inilah satu-satunya acuan SKL yang berlaku sekarang. Patokannya ini. Baik, baik. Jadi kalau kita rangkum sedikit ya, buat Anda para pendengar, intinya Permendikdasmen 10/2025 ini semacam cetak biru barulah ya soal profil lulusan ideal di Indonesia. Dari anak PAUD sampai lulusan SMA SMK. Ada 8 dimensi tadi, cakupannya luas, sikap, pengetahuan, keterampilan. Dan bobotnya disesuaikan di tiap jenjang. Ini kerangka harapan baru buat pelajar kita semua. Betul, kerangkanya memang holistik ya, komprehensif dan bisa dibilang ambisius juga. Tapi ya ini justru bawa kita ke satu pertanyaan penting buat direnungkan bersama mungkin ya. Dengan standar 8 dimensi yang selengkap ini, gimana ya caranya nanti sekolah, para guru di seluruh Indonesia ini bisa efektif gitu, menerjemahkan cita-cita ideal ini. Menerjemahkan ke praktek belajar mengajar sehari-hari, ke sistem penilaian di kelas yang benar-benar jalan. Apalagi kalau kita ingat kondisi sekolah kan beda-beda banget ya. Sumber daya juga nggak sama, tantangan di tiap daerah juga unik. Nah itu gimana ya? Pertanyaan yang bagus banget dan krusial ya untuk dipikirkan kelanjutannya oleh kita semua. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.